Baik teman-teman, rekan-rekan semua, kita lanjutkan diskusi untuk pertemuan pertama ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu struktur pengelolaan keuangan daerah. Kalian tentu masih ingat waktu kita belajar pengelolaan keuangan daerah bahwa di dalam pengelolaan keuangan daerah beberapa struktur pejabat atau kewenangan pengelolaan daerah itu dapat kita jumpai mulai dari kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan PKD, lalu ada sekretaris daerah sebagai koordinator pengelola keuangan daerah, ini yang nggak ada di pemerintah pusat. Lalu di sana PA, pengguna anggaran, itu adalah kepala SKPD. Nah, setara dengan kepala SKPD, nanti ada yang disebut dengan PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah, yang dia memerankan diri sebagai BUD, Bendahara Umum Daerah. PPKD, BUD ini nanti menyelenggarakan sistem akuntansi tersendiri, jadi bukan atau berbeda dengan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh SKPD. Sistem akuntansinya nanti namanya sistem akuntansi PPKD. Selain itu, PPKD juga menyelenggarakan sistem akuntansi untuk kepentingan konsolidasi LKPD, yang sistem itu mengkonsolidasi laporan keuangan dari SKPD dan laporan keuangan dari PPKD sehingga hasilnya menjadi laporan keuangan pemerintah daerah yang akan disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Nah, nanti PPKD sebagai BUD dia akan punya kuasa BUD, tempat di mana para SKPD akan melakukan pencairan belanja atau pencairan dana. Nah, seorang kepala SKPD sebagai pengguna anggaran nanti dia akan dibantu oleh KPA, kuasa pengguna anggaran, kemudian ada PPK SKPD. PPK SKPD. Jadi PPK itu bukan pejabat membuat komitmen, tapi pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Kalau di pemerintah pusat ini PPSPM gitu. Nah, selain itu, kepala SKPD juga akan dibantu PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ini kalau di pemerintah pusat kita nyebutnya pejabat pembuat komitmen. Jadi istilahnya memang sedikit berbeda dengan pemerintah pusat. Nanti jangan terbalik-balik ya. Oke, selain itu, kepala SKPD juga dibantu oleh bendahara. Bendahara bisa bendahara penerimaan, bisa bendahara pengeluaran. Berikut ini ilustrasi struktur pengelolaan keuangan pada SKPD. Ada kepala dinas sebagai pengguna anggaran, ada sekretaris sebagai kuasa pengguna anggaran, lalu di bawahnya itu ada PPK dan PPTK. Tadi PPTK apa? Pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ini biasanya pejabat-pejabat yang menangani pekerjaan teknis dari dinas. Tapi kalau PPK, SKPD atau pejabat penata usaha keuangan SKPD itu dapat dipastikan pasti Kasubag Keuangan gitu ya. Nanti di bawah PPK itu ada staf verifikasi, staf akuntansi, staf pembuat SPM. Nah, ini fungsi akuntansi nanti bekerja di sini. Ini contoh kita ngelihatnya di sisi sini gitu ya. Nah, di sisi sebelah sini ini ada lagi si KPA yang berbeda gitu ya. KPA yang berbeda ini misalnya kepala UPT, UPTD atau kepala bidang. Tapi ya prinsipnya seperti itu. Ada KPA, ada PPTK, ada PPK. Kemudian di sini ada bendahara. Bendahara di daerah itu ada dua, bendahara utamanya dan bendahara pembantu. Selanjutnya kita akan melihat klasifikasi APBD, baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Di sini kita menyandingkan antara klasifikasi yang ada di PP 12 2009 dan Permendagri 13 2006 dan Permendagri 21 tahun 2011. Kita lihat di sini.
Ada sedikit memang perbedaan antara PP 12 dan Permendagri. Kalau di PP 12 2019, pendapatan itu dibagi menjadi pendapatan asli daerah, transfer, dan pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, kita lihat di sini, kalau di Permendagri itu nggak ada pendapatan transfer, adanya dana perimbangan. Nah, di Permendagri 12, transfer itu dibagi dua, transfer dari pusat dan transfer antar daerah. Transfer antar daerah ini, kalau di Permendagri, itu masuk dalam transfer antar daerah ini, kalau di Permendagri 13 dan 21, itu masuk bagian dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi memang ada sedikit perbedaan klasifikasi. Kenapa? Karena Permendagri 12. Jadi memang ada sedikit perbedaan klasifikasi. Nah, PP 12 ini keluar sebenarnya tujuannya melakukan sinkronisasi atau penyamaan nomenklatur di dalam kode rekening dalam rangka nanti integrasi data keuangan. Cuma memang peraturan teknisnya belum keluar. Selanjutnya kita lihat klasifikasi APBD untuk belanja. Kita bandingkan antara Permendagri 12 dengan mulai. Kita lihat klasifikasi APBD untuk belanja. Di sini ada PP 12 dan Permendagri 1321. Di PP 12 belanja itu dibagi menjadi 4. Belanja operasi, modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Sedangkan di Permendagri dibagi menjadi 2. Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Klasifikasi yang diatur di dalam PP 12 itu lebih mendekati apa yang diatur dalam PP 71 tahun 2010. Jadi ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Jadi kalau nanti kita menggunakan PP 21, PP 12 maksud saya, itu akan lebih mudah atau lebih sinkron dengan kehendak dari PP 71. Kalau di Permendagri 13 dibagi antara langsung dan tidak langsung. Disebut belanja langsung itu kalau belanja itu terkait langsung dengan pembiayaan output atau program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, belanja langsung ini banyak teralokasi gitu ya di SKPD. Tapi kalau belanja tidak langsung itu teralokasi di PPKD. Selanjutnya kita lihat belanja bantuan ke keuangan. Kalau di dalam PP 12 dia masuk di belanja transfer. Tapi kalau di Permendagri itu masuk dalam kategori belanja tidak langsung. Apalagi bedanya? Bantuan sosial kalau di PP 12 itu masuk di belanja operasi, tapi kalau di sini masuk kategori belanja tidak langsung pada PPKD. Selanjutnya kita lihat klasifikasi APBD untuk pembiayaan antara PP 12 dengan Permendagri 13. Kita lihat sebenarnya tidak terlalu banyak atau jauh beda gitu ya. Tapi selanjutnya kita lihat klasifikasi APBD dan pembiayaan di sini antara PP 12 dengan Permendagri. Kalau kita lihat sekilas memang tidak ada perbedaannya. Jadi perbedaan paling mencolok itu untuk klasifikasi pendapatan dan belanja. Nanti ini Anda baca kembali ya untuk perbedaan untuk klasifikasi pembiayaan. Di dalam kuliah kita akan menggunakan klasifikasi Permendagri 13 seperti yang ada di modul yang akan kita pakai. Kenapa? Karena Permendagri turunan dari PP 12 tahun 2019 sampai hari ini belum terbit. Gitu. Jadi di mata kuliah kita menggunakan nomenklatur
menurut Permendagri 13. Nah, karena kita menggunakan Permendagri 13 gitu ya, maka kalau kita lihat APBD itu semisal kita kelompokkan menjadi mana itu anggaran SKPD, mana itu anggaran PPKD, maka bisa kita kelompokkan seperti ini. Jadi anggaran SKPD itu nanti berisi pendapatannya bisa berupa PAD gitu ya, PAD yang terkait dengan layanan yang diselenggarakan oleh SKPD itu. Kalau dia layanan kesehatan, pasti kan dia mendapatkan retribusi kesehatan gitu ya, pariwisata, kemudian pertanian dan sebagainya. Jadi PAD-nya yang berkait dengan pekerjaan si SKPD atau dinas-dinas itu. Sedangkan belanjanya itu nanti bisa berupa belanja pegawai. Belanja pegawai ini yang sifatnya tidak langsung karena tidak dapat dikaitkan dengan pekerjaan, dan juga belanja pegawai yang langsung kalau itu berkaitan dengan honorarium untuk pegawai SKPD. Jadi belanja pegawainya bisa langsung tidak langsung. Lalu untuk belanja barang modal ini belanja langsung gitu ya. Tadi belanja langsung apa? Belanja yang dapat dikaitkan atau terkorelasi dengan pembiayaan suatu program atau kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, yang pada ujungnya nanti berakhir pada output yang dihasilkan oleh SKPD. Lalu kita lihat di sini untuk anggaran PPKD. Anggaran PPKD itu isinya nanti untuk pendapatan bisa dia berupa dana perimbangan. Jadi si PPKD akan terima dana perimbangan dari pemerintah pusat, ada DAU, ada DAK gitu ya. Lalu ada lain-lain pendapatan yang sah gitu. Nah, untuk belanjanya itu berisi belanja tidak langsung selain belanja pegawai. Karena belanja langsung itu posisinya sudah ditaruh di di SKPD gitu ya. Belanja langsung itu sudah ditaruh di SKPD sehingga PPKD hanya menampung belanja tidak langsung selain belanja pegawai. Nah, untuk pembiayaan itu semuanya ada di PPKD. Nanti ada penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Apa aja penerimaan pembiayaan sama pengeluaran pembiayaan? Tadi bisa kita lihat ada di materi ini atau di slide ini gitu ya. Penerimaan pembiayaan itu terdiri dari cairan silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan. Ini penerimaan pembiayaan ya. Penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman daerah, serta penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, kemudian penanaman modal investasi pemerintah daerah, serta pembayaran pokok utang, dan juga memberi pinjaman buat daerah lain gitu. Tapi nggak semua daerah seperti itu gitu ya. Nah, demikian pembelajaran kita. Nanti bisa kita sambung dengan diskusi. Terima kasih.